Salam, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sampai pada pertanyaan yang ke-25 dengan bunyi pertanyaan, apakah kematian Kristus berarti segala dosa kita dapat diampuni oleh Allah? Jawabannya tentu iya. Mengapa? Karena kematian Kristus di kayu salib adalah untuk membayar lunas utang dosa kita. Allah dengan bermurah hati menghubungkan kebenaran Kristus kepada kita, sehingga kebenaran Kristus itu menjadi kebenaran kita. Bahkan Allah tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap manusia yang merupakan keturunan Adam terjual di bawah kuasa dosa. Tetapi Yesus dengan kasih-Nya yang besar datang ke dalam dunia. Dia membayar lunas utang dosa kita. Dulu kita berhutang kepada Allah karena kita berdosa. Manusia yang dulunya diciptakan dengan dalam kemuliaan, diciptakan dalam kesucian, tetapi manusia dalam keterbatasannya, dia menjual haknya, menjual kekuasaannya kepada iblis, sehingga manusia tertawan di bawah kuasa dosa, tertawan di bawah kuasa iblis, sehingga manusia terbelenggu dengan dosa itu. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia. Dia membayar lunas utang dosa kita, sehingga kita dimerdekakan, kita dimenangkan, kita dijadikan anak-anak Allah, bahkan kita dijadikan ahli waris kerajaan Allah. Sehingga melalui kasih Allah, melalui kebaikan Allah itu, melalui kebaikan Kristus itu, dihubungkannya kepada kita, sehingga kita menjadi benar, kita menjadi baik karena kasih Allah yang begitu besar itu. Bahkan di situ dikatakan, bahkan Allah tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Tuhan membuang jauh-jauh dosa kita. Tuhan membuang jauh-jauh kesalahan kita. Maka kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu besar mengasihi kita. Kalau manusia ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, itu akan diingat terus. Bahkan mungkin sampai mati dia tidak akan pernah melupakan dosa kita. Tapi Allah karena kasih-Nya, Dia tidak pernah mengingat-ingat dosa kita lagi. Maka kita ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, datanglah kepada Tuhan. So, firman Tuhan berkata, Allah itu setia dan adil akan mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apakah melalui kematian Kristus itu, apakah Yesus bersalah atau berdosa? Apakah sebagai manusia, mengapa dia harus menanggung setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita? Mengapa dia harus menanggung banyak penderitaan? Sebab firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 atau 1 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan sini jelas, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Nah, ini penting untuk kita pahami. Yesus disalib bukan karena kesalahan Dia, tetapi karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dosa kita ditanggungkan kepada Dia. Hukuman yang harus kita terima ditanggungkan kepada Dia. Bahkan firman Tuhan dalam ayat lain berkata, terkutuklah dia yang digantung di atas kayu salib. Dia menjadi terkutuk, dia menjadi berdosa karena ulah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga dia dijadikan berdosa, dia dijadikan terkutuk supaya kita yang terkutuk itu dimerdekakan, dimenangkan karena kasih yang besar dalam setiap kehidupan kita. Dalam Roma 5 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena ketika kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi tujuan Allah mengorbankan dirinya untuk kita, Dia menjadi berdosa, Dia menjadi terkutuk, tujuannya hanya untuk satu, supaya kita diselamatkan dari murka Allah yang besar itu. Karena Allah begitu murka atas dosa manusia, Allah begitu murka atas pelanggaran-pelanggaran manusia. Maka untuk meredah murka Allah itu, Yesus datang ke dalam dunia, menanggung setiap penderitaan kita, supaya kita dibenarkan, kita dimenangkan dari murka Allah itu. Seorang teolog
bernama Richard Sibbes. Dia berkata begini, sementara satu dosa cukup untuk mendatangkan hukuman bagi seluruh umat manusia, tetapi kasih karunia Kristus yang diberikan cuma-cuma dapat membenarkan banyak orang berdosa. Ya. Dan kita memiliki dasar yang kuat untuk ini, karena kebenaran Kristus adalah kebenaran Allah dan Allah memuliakannya, sehingga barang siapa yang ada dalam Kristus turut dibenarkan karena iman. Ya, kita bersyukur karena kasih Allah yang besar buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jadi marilah kita terus setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan, karena Tuhan tak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan tangannya. Puji Tuhan, sekian katekis pada kesempatan sore hari ini. Tuhan Yesus